Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, namaku Bisma Rafasya, biasa dipanggil Kak Bisma. Kali ini ditemani sama Kakak Jibril. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama dan juga nabi pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali. Ayo kita mulai ceritanya. Aku sudah tidak sabar ingin tahu lebih banyak kisahnya. Yuk teman-teman, kita simak ya. Jadi, begini ceritanya. Pada awal mula penciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau?" Wah, para malaikat mempertanyakan rencana Allah ya Kak. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dari tanah liat dan meniupkan ruhnya ke dalam Adam alaihi salam. Maka, hiduplah Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan Adam alaihi salam nama-nama segala sesuatu yang tidak diketahui para malaikat. Jadi, Adam alaihi salam punya pengetahuan khusus yang tidak dimiliki para malaikat ya Kak? Betul sekali, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para malaikat untuk menyebutkan nama-nama itu, mereka tidak mampu. Tapi Adam alaihi salam bisa melakukannya dengan sempurna. Ini menunjukkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam alaihi salam. Penghormatan para malaikat dan iblis. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat sujud, kecuali iblis. Dia menolak karena sombong, dengan berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Wah, sombong sekali si iblis itu. Apa yang terjadi padanya? Karena kesombongannya, iblis diusir dari surga dan dikutuk hingga hari kiamat. Penciptaan Hawa. Lalu bagaimana dengan Hawa? Allah Azza wa Jalla menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam alaihi salam untuk menjadi pasangan dan pendampingnya. Mereka tinggal di surga dan menikmati segala kenikmatan yang disediakan Allah Azza wa Jalla. Dengan satu larangan, mereka tidak boleh mendekati pohon terlarang. Tapi kita tahu mereka akhirnya tergoda kan? Benar. Iblis, yang telah diusir dari surga, merasa iri dan berusaha menggoda Adam dan Hawa. Dia berhasil membujuk mereka untuk mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya. Saat itu, aurat mereka terbuka dan mereka merasa malu. Mereka segera menutupi diri dengan daun-daun surga. Apa yang terjadi setelah itu? Allah Ta'ala menegur Adam dan Hawa atas ketidaktaatan mereka dan menurunkan mereka ke bumi. Di bumi, mereka memohon ampunan dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala menerima taubat mereka karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Banyak sekali. Pertama, kebesaran Allah Ta'ala dalam menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikan mereka ilmu. Kedua, pentingnya ketaatan dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Ketiga, selalu memohon ampunan dan bertaubat. Terakhir, kita harus waspada terhadap godaan setan dan tetap teguh dalam iman. Wah, kisah yang sangat penuh hikmah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihi salam ini dan menjadi hamba yang lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hari ini. Barakallahu fikum. Sampai ketemu dalam kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kisah berikutnya ya teman soleh dan soleha.
Insya Allah di channel ini kita akan mendengarkan kisah-kisah dalam Al-Quran sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain untuk dapatkan pahala jariah.